Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Dinar Aminarti dengan NIM 202521083. Saya dari program studi farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, adapun untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler yang diampu oleh Bapak Apoteker Eva Feryadi S.Farm M.Farm terkait dengan mekanisme obat. Adapun obat yang akan saya jelaskan yaitu obat clopidogrel. Sebelum masuk ke mekanisme, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari obat clopidogrel. Clopidogrel adalah obat golongan antiplatelet yang bekerja dengan cara mencegah trombosit atau sel keping darah saling menempel dan membentuk gumpalan darah. Clopidogrel juga adalah obat untuk mencegah serangan jantung pada orang yang baru terkena penyakit sirkulasi darah atau penyakit peripheral vasular. Clopidogrel merupakan preferensi atretrombosis pada penyakit jantung koroner, terutama sindrom koroner akut. Obat ini sering digunakan pada sindrom koroner akut bersama aspirin sebagai dual terapi. Adapun indikasi dari obat clopidogrel yaitu digunakan untuk mencegah serangan jantung pada orang yang baru terkena penyakit jantung, stroke, atau penyakit sirkulasi darah, atau yang biasa disebut dengan penyakit peripheral vaskular. Clopidogrel juga digunakan bersama aspirin untuk mengobati sesak napas yang memburuk akibat serangan jantung baru, angina tidak stabil, dan untuk mencegah penyembuhan darah setelah prosedur tertentu, misalnya cardiac stent. Obat ini juga mungkin dapat digunakan untuk mencegah serangan jantung dan stroke pada orang dengan detak jantung yang tidak teratur. Adapun kontraindikasi dari obat clopidogrel yaitu dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat reaksi hipersensitivitas terhadap clopidogrel dan pada pasien yang memiliki perdarahan patologis aktif seperti ulcus pepticum atau perdarahan intrakranial. Selain itu, clopidogrel juga sebaiknya tidak diberikan pada pasien yang memiliki gangguan metabolisme CYP2C19 karena sistem CYP ini diperlukan untuk bisa mencapai efek terapi clopidogrel. Adapun efek samping dari obat clopidogrel yaitu efek samping yang sering muncul setelah mengonsumsi clopidogrel seperti diare, mudah mengalami memar atau perdarahan sulit berhenti, sembelit, rasa terbar di dada atau heartburn, dan nyeri perut. Adapun efek samping yang serius seperti perdarahan dari luka, perdarahan gusi yang tidak kunjung berhenti, atau perdarahan spontan seperti mimisan, muntah darah, batu berdarah, BAB berdarah, hematuria, dan merasa sangat lelah setiap saat. Baik, kita masuk ke mekanisme kerja dari obat clopidogrel. Nah, untuk mengetahui mekanisme kerja obat clopidogrel, kita harus mengetahui clopidogrel adalah sebuah obat yang dalam bentuk tidak aktif. Tidak semua obat dalam bentuk tidak aktif, tetapi obat clopidogrel ini merupakan obat yang dibuat dengan bentuk tidak aktif. Maksudnya, clopidogrel ini harus diaktifkan dulu dengan cara harus dimetabolisme oleh hepar atau liver. Baru dia akan menjadi metabolit yang aktif. Jadi, selama clopidogrel ini tidak lewat hepar atau liver, dia tidak dimetabolisme walaupun sudah diminum. Dia tidak akan berefek apapun di dalam darah kita. Nah, enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan clopidogrel ini sendiri yaitu dinamakan enzim karboksil eksterase. Jadi, ketika seseorang meminum clopidogrel, bentuknya kan seperti tablet. Nah, dia harus diserap dulu dan melewati saluran cerna lalu masuk lewat pembuluh darah. Dia harus sebelum masuk pembuluh darah dia harus memutari sampai ketemu di hepar. Ketika sampai ketemu di hepar, enzim karboksil eksterase ini akan memetabolisme clopidogrel sehingga berubah bentuk menjadi bentuk yang aktif. Yang sebelumnya tidak aktif, ketika telah dimetabolisme, clopidogrel ini akan berubah bentuk menjadi aktif. Nah, ketika dia telah berubah bentuk menjadi aktif, dia akan memberikan efek ke tubuh manusia. Cara kerja dari clopidogrel ini yaitu menghambat dari menempelnya ADP pada reseptor yang ada di platelet. Ketika kita lihat platelet yang berbentuk seperti keping-keping darah, di permukaan platelet itu ada reseptor yang namanya reseptor P2Y12. Dapat kita lihat pada slide bahwa reseptor P2Y12 ini
ketika diaktifkan dia akan bertemu yang namanya ADP. Maka nanti akan memicu yang namanya agregasi platelet. Ketika telah memicu agregasi platelet, clopidogrel ini kerjanya akan menghambat hal tersebut. Jadi dia akan memblok reseptor P2Y12 sehingga dia tidak bisa berikatan dengan ADP. Kalau dia tidak berikatan dengan ADP, maka tidak akan terjadi agregasi platelet dan tidak akan terbentuknya klot, sehingga akan mengurangi resiko pembentukan pembuluh darah itu. Nah, jadi ketika agregasi platelet ini tidak terjadi, dia akan mengurangi resiko dari pembentukan pembuluh darah di manusia. Oke, baik, mungkin demikian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.